Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiara Nuraini Fitri di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan model-model kurikulum. Yang pertama ada pengertian pendekatan. Pendekatan adalah suatu cara kerja dalam menerapkan strategi dan metode yang tepat, mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan mengacu pada visi tentang proses yang sedang berlangsung, namun bersifat sangat umum. Selanjutnya, terdapat 7 model-model kurikulum. Yang pertama ada model administratif atau top-down. Model ini dikembangkan oleh Robert S. Zeiss. Sejumlah istilah digunakan untuk menggambarkan pengembangan kurikulum. Model administratif antara lain pendekatan top-down dan prosedur staf linear. Keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu pendekatan suatu kelompok atau pejabat tinggi sebagai pemegang kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, yakni pemerintah sebagai pemegang kebijakan membentuk kelompok pengembangan kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan pendidik menerapkannya dalam pembelajaran. Yang kedua ada model grassroots. Model ini merupakan kebalikan dari model administratif. Inisiatif dan ide model ini datang dari para guru di sekolah, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasakan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Guru sekolah membentuk tim untuk mengembangkan atau menyelesaikan kurikulum, baik pada satu atau beberapa bagian kurikulum atau bahkan secara keseluruhan. Model pengembangan kurikulum ini hanya dapat terjadi di satu sekolah, namun dapat pula terjadi di beberapa sekolah, yaitu secara kolaborasi. Berikutnya yang ketiga ada model Beauchamp. Model Beauchamp yang dikembangkan oleh George Beauchamp memiliki 5 tahap pengembangan kurikulum, antara lain yaitu 1. Menentukan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, seleksi dan keterlibatan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, mengatur dan menentukan prosedur kurikulum. Yang keempat, penerapan kurikulum secara sistematis. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada model yang keempat, yaitu model Rogers. Model pengembangan kurikulum Rogers tidak seperti model lainnya, tidak ada perencanaan kurikulum tertulis, hanya ada serangkaian kegiatan kelompok. Rogers sebagai seorang humanis eksistensialis tidak menekankan formalitas atau desain tertulis dan data, tetapi lebih tertarik pada kinerja atau interaksi. Metode pembelajaran yang paling populer adalah pelatihan sensitivitas kelompok, pelatihan kelompok wajah. Selanjutnya yang kelima ada Ralph Tyler. Pemikiran Ralph Tyler menjadi dasar pengembangan kurikulum saat ini. Ia mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum terdiri dari 5 unsur, yaitu tujuan dan sarana, penentuan pengalaman belajar, penentuan isi atau materi pembelajaran, pengorganisasian dan pengintegrasian pengalaman dalam proses belajar mengajar di kelas, evaluasi keefektifan seluruh proses aspek komponen di atas dalam mencapai tujuan. Yang keenam ada D.K. Wheeler. Dalam bukunya yang berpengaruh The Curriculum Process, Wheeler 1967 berpendapat bahwa pengembang kurikulum dapat menggunakan proses melingkar di mana setiap elemen saling terkait dan saling bergantung. Pendekatan Wheeler terdapat pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah rasional. Setiap langkah merupakan perkembangan logis dan model sebelumnya, di mana biasanya tidak ada langkah yang dapat diselesaikan sampai langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Dan yang terakhir ada model kurikulum yang ketujuh, Tabas Inverted Model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif disebut model terbalik karena biasanya pengembangan kurikulum didahului konsep deduktif. Taba berpendapat bahwa model deduktif kurang tepat karena menurutnya tidak mendorong inovasi pengembangan kurikulum. Menurutnya yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yaitu penempatan pola atau arah terbalik dari model tradisional. Berikutnya terdapat ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu.
Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Dan yang terakhir, yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, ada pola-pola pembelajaran. Yang pertama, ada pola pembelajaran tradisional, yaitu pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan bentuk alat peraga atau alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua, ada pola pembelajaran bermedia, yaitu pola pembelajaran bermedia ini siswa belajar dengan media tanpa campur tangan guru. Artinya, guru di sini hanya sebagai fasilitator yang menyiapkan bahan atau materi pembelajaran saja, kemudian bahan tersebut diaplikasikan pada media. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.